sejahtera buat kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumba Timur. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari 1. Pengamat atau observer, 2. coach, 3. coaching. Saya sendiri Naomi Woleka dari TK Negeri Matawai Amahu. Saya Prince Tahapesi dari SMP Negeri 2 Wengapu. Saya Naomi Lembambaya dari SMP Negeri 2 Wengapu. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat Omi. siang Ibu Prince. Senang bertemu dengan Ibu Omi. Ya Ibu, saya mendengar informasi bahwa Ibu akan melakukan kegiatan coaching hari ini. Betul sekali. Iya, dan memang sebelum kegiatan ini dilakukan, saya ingin sampaikan kepada Ibu bahwa saya pun akan ada bersama-sama untuk mendengarkan bagaimana coach dan coaching ya dalam pembicaraannya, sehingga saya akan amati dan menilai apakah ini sesuai dengan rubrik ya alur tirta, bahkan prinsip dalam coaching. Jadi diskusi coaching yang Ibu akan lakukan ini pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya, tentunya itu saya akan mendengarkan juga bagaimana respon dari coaching, ya, sehingga apakah itu sesuai dengan prinsip coaching, sehingga semua itu akan membantu kita dalam proses coaching ini ya Bu ya. Iya. Dan itu saya ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Yang pertama, kira-kira menurut Ibu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan secara spesifik dalam coaching yang akan Ibu lakukan? Kompetensi. Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan kan terdiri dari 3, mendengarkan aktif, presence, dan juga pertanyaan berbobot. Tetapi secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Terima kasih Bu ya. Jadi bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Saya mau observasi di bagian mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Terima kasih Ibu ya. Ya Ibu, dalam hal ini kira-kira apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Ya, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching itu ada jalan keluar dari permasalahan yang ia alami, sehingga ada perubahan ke depan yang lebih baik. Baik Ibu, terima kasih dengan apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Untuk itu saya mempersilakan Ibu untuk melakukan proses coaching. Iya Ibu. Silakan Ibu ya, mari. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Ibu Guru. Apa kabar? Kabar baik Ibu. Ibu juga bagaimana kabarnya? Ya, syukur, kabar baik juga Ibu. Bagaimana Ibu? Kira-kira ada sesuatu yang mau disampaikan? Iya Ibu, ini tujuan saya datang ke Ibu karena ada sesuatu hal, ada persoalan di kelas Ibu. Saya ingin bercakap-cakap dengan Ibu mengenai ini anak-anak di kelas Ibu. Ketika saya melakukan proses pembelajaran, mereka tidak fokus, tidak motivasi belajar mereka itu rendah. Oh, begitu. Iya, sehingga berdampak pada nilai mereka. Nilai mereka juga rendah Ibu. Nah, padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan proses pembelajaran dengan baik kepada mereka itu. Nah, kenyataan dalam sementara proses pembelajaran mereka ini apa?
ada yang sibuk bermain. Nah, ketika saat mereka bermain ribut, saya menegur. Saat tegur mereka diam. Tapi setelah itu terus pembelajaran berlanjut lagi, mereka ulang lagi buat gaduh seperti itu. Nah, kelihatannya mereka tidak antusias dalam menerima pembelajaran. Oh, gitu. Iya, Ibu. Kira-kira kondisi di kelas terus ibu mempergunakan media atau metode apa sehingga mereka tuh kurang konsentrasi dalam belajar? Iya, selama ini saya menggunakan media itu buku paket, terus modul yang diberikan oleh komunitas kabupaten, terus media yang saya pakai, metode yang saya pergunakan itu metode diskusi. Iya. Saat diskusi kan saya membagikan LKPD, mereka diskusi sama teman kelompok, sudah itu selesai mereka presentasikan di depan teman-teman, di depan kelas. Ada umpan balik dari teman-teman kelompok lain. Seperti itu proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Oh, gitu. Kalau berdasarkan penilaian selama ini yang ibu lakukan, kalau yang bagus pasti nilainya 10. Tapi untuk saat ini kira-kira anak-anak di level berapa mereka? Kalau menurut saya dengan kondisi anak seperti itu di kelas berada pada level 5 ya. Iya. Karena mereka kurang antusias memang dalam menerima materi di dalam kelas proses pembelajaran. Oh begitu, kok levelnya rendah sekali. Iya. Iya. Kira-kira menurut ibu bagaimana sehingga level mereka bisa naik? Kira-kira ibu memiliki impian itu mereka berada di level berapa yang ibu impikan? Ya, yang saya impikan atau saya harapkan berada pada level 8 Ibu. Karena bagus. kalau level 10 saya masih meragukan karena dengan keadaan anak-anak yang boleh bilang baru habis pandemi untuk Ibu. Setelah itu selama pandemi kan pembelajaran secara daring. Iya. Nah, mereka kurang mendapatkan materi yang bagus. Tapi setelah sekarang sudah luring, makanya ada pergantian seperti itu berdampak kepada perilaku anak di kelas. Iya. Jadi ya, yang saya impikan untuk sekarang hanya berada pada level 8. Iya. Jadi agar impian ibu anak-anak mendapat nilai 8, hal apa yang perlu dilakukan agar bisa mencapai ke titik itu? Oh, yang saya ingin lakukan, saya harus merubah metode pembelajaran. Saya harus lebih kreatif, melakukan metode pembelajaran yang bervariasi. Iya. Seperti paparkan video pembelajaran, terus saya bisa juga menggunakan PPT, memberikan materi kepada mereka, dan bisa menggunakan media permainan game dengan menggunakan gadget itu. Iya, bagus. Ya. Itu yang saya ini apa? Apakah selain gadget atau PPT, apakah masih ada ide yang lain lagi yang perlu Iya, dikembangkan? saya bisa ini melakukan ice breaking, Ya, betul sekali. atau melakukan teknik stop sebelum mulai pembelajaran supaya anak bisa konsentrasi ya Ibu. Nah, terus yang berikut, karena ini saya bidang studi IPA. Jadi bidang studi IPA itu materinya bervariasi, ada yang diharuskan untuk melakukan eksperimen di laboratorium, contoh bisa mempraktekkan tentang perubahan wujud zat,
atau mengidentifikasi klasifikasi makhluk hidup. Bisa saya membawa anak ke pembelajaran di luar kelas, mereka mengidentifikasi makhluk hidup yang berada di lingkungan sekolah. Bagus itu, ide yang sangat kreatif. Mudah-mudahan dapat diterapkan di kelas. Kira-kira kapan waktunya Ibu melakukan hal itu? Ya, saya rencana saya akan melakukan di pertemuan berikut minggu depan itu pas ada pelajaran IPA itu sesuai jadwal roster yang diberikan oleh sekolah itu. Saya lakukan ya. Untuk melakukan hal demikian, apakah ada orang lain yang bisa berkolaborasi dengan Ibu sehingga bisa lancar dalam pelaksanaannya? Dalam hal ini yang saya berkolaborasi dengan ini yang ahli IT itu. Oh ya, terus ada teman kita operator yang ahli IT, dia bisa membantu saya untuk menyiapkan infokus. Terus ada teman-teman guru juga yang membantu saya untuk membuat ini merancang video pembelajaran di komunitas mata pelajaran IPA. Kira-kira apa komitmen Ibu untuk dapat melakukan hal-hal demikian? Ya, saya berkomitmen bahwa saya harus melakukan proses pembelajaran yang bervariasi agar anak-anak itu menumbuhkan ini minat belajar, anak-anak termotivasi untuk melakukan proses pembelajaran di kelas, sehingga anak-anak juga bisa mendapatkan nilai yang baik. Iya, betul sekali Ibu. Sebagai guru memang kita harus punya komitmen untuk berubah. Iya. Karena tidak mungkin anak-anak bisa berubah tanpa dimulai dari diri guru itu sendiri. Iya. Terima kasih Ibu. Iya. Dan saya mau bertanya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang? Perasaan saya senang dan plong itu setelah menemukan solusi dari persoalan yang saya alami selama ini ketika saya bercakap-cakap dengan Ibu. Ya, supaya saya bisa lebih kreatif lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Ya, bagus sekali. Saya juga senang karena saya bisa dapat berbagi dengan Ibu, bisa bertukar pikiran, saya juga bisa belajar dari Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin sekian saja perbincangan kita. Lain waktu setelah Ibu sudah melakukan, kita bisa berbincang-bincang lagi. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Ya, baik Ibu Naomi, setelah Ibu melakukan observasi tadi dalam pembicaraan coaching, ya mungkin Ibu bisa berbagi apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi, ya, terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu tadi. Iya, tadi kami sudah melakukan pembicaraan atau bincang-bincang dengan Coach tentang permasalahannya, bahwa dia di dalam kelas mengalami permasalahan mengenai anak-anak yang tidak fokus, anak-anak yang mendapat nilai di bawah KKM Ibu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Baik Ibu, terima kasih. Ya, memang yang Ibu sudah lakukan sesuai dengan alur, ya. Iya. Kita akan coaching. Ya, Ibu mungkin bisa Ibu sampaikan bahwa dari catatan hasil observasi basis data yang telah disampaikan tadi, ini Ibu bisa berbagi. Oh ya, tadi saat kami berbincang-bincang dengan Coach, dia memaparkan permasalahannya mengenai anak-anak yang kurang bersemangat dalam belajar. Ya. Dia juga memaparkan tentang anak-anak yang tidak fokus, sehingga mereka mendapat nilai di bawah rata-rata atau di bawah KKM. Dan setelah itu kami
berbincang-bincang lagi tentang bagaimana ia mau mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga dia bisa berpikir untuk dia bisa merubah pembelajaran yang ia rancang di dalam kelas, seperti membuat PPT, mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas seperti di lingkungan sekolah, ini mengadakan pengamatan di lab, dan juga menggunakan gadget yang anak-anak miliki sehingga pembelajarannya menjadi lebih aktif. Anak-anak juga akan ini lebih fokus dan mengakibatkan nilai mereka ke depan untuk lebih baik lagi. Iya. Terima kasih Ibu ya. Jadi apa yang telah Ibu sampaikan, tentunya kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru dilakukan tadi. Mungkin ada kompetensi yang ingin dikembangkan lebih lagi, silakan Ibu. Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengenai mengajukan pertanyaan berbobot, ya, sehingga benar-benar menggali potensi coach, sehingga si coach sendiri mencari permasalahan dari apa yang ia Mendapatkan solusi. mendapatkan solusi dari apa yang permasalahan di alam. Baik, iya. Terima kasih Ibu Naomi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk kedepannya. Selamat siang. Mari, selamat. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dari bahagia, Guru Penggerak.